Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Baik, selamat pagi untuk kelas 8 ya. Kita pada pertemuan hari ini sudah memasuki minggu kelima, yaitu minggu terakhir pelaksanaan PPL. Nah, tidak terasa sudah 1 bulan saya menemani adik-adik belajar secara daring ini melalui pelajaran akidah akhlak. Baik, saya juga sangat disayangkan sekali untuk respon tugas minggu kemarin. Baru ada beberapa anak yang mengumpulkan, ada 3 anak kalau nggak salah. Nah, saya masih menunggu adik-adik semua untuk segera mengumpulkan. Tugasnya mudah, meresum kemudian dikirim melalui WhatsApp pribadi saya. Baik, sedikit mereview pertemuan kemarin. Kita sudah belajar mengenai tentang ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar itu usaha dan tawakal itu berserah diri kepada Allah. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai sabar, syukur, dan qanaah. Kita mulai terlebih dahulu dari yang sabar. Nah, sabar ini familiar sekali dengan kehidupan kita. Sering sekali kita mendengar istilah yang sabar. Kalau ada yang tertimpa musibah, kita itu dikasih kata-kata penyemangat tentang sabar ini ya. Sebenarnya apa sih makna dari sabar ini sendiri? Nah, jadi sabar itu bisa diartikan sebagai menahan, kemampuan seseorang untuk menahan diri. Maka tidak heran semakin tinggi tingkat kesabaran seseorang, maka akan semakin kuat juga seseorang tersebut dalam menghadapi sebuah ujian hidup. Nah, saya sudah menyampaikan kepada kalian bahwa ujian hidup itu banyak sekali. Nah, kita lanjut ke macam-macam sabar. Yang pertama ada sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Nah, yang termasuk dalam bagian ini apa saja? Yang pertama, sabar dalam menjalankan sholat 5 waktu, sabar dalam menjalankan puasa. Nah, itu juga termasuk ke dalam macam-macam sabar. Yang kedua ada sabar untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Sabar untuk tidak melakukan pencurian, sabar untuk tidak saling menyakiti, dan sabar untuk tidak saling menghina sama teman. Yang ketiga ada sabar dalam menghadapi takdir Allah. Nah, takdir Allah ini bisa berasal dari gangguan orang lain. Nah, misalnya kalian ini diejek satu teman yang lain, wah anak miskin, atau kalian diejek bodoh atau gimana. Nah, itu kalian juga harus sabar. Itu termasuk bentuk-bentuk atau macam-macam dari sabar. Nah, sedikit kisah dari sabar itu ketika Rasulullah SAW berdakwah di kota Thaif. Nah, alih-alih mendapatkan respon yang baik dari penduduk Thaif, Nabi Muhammad ini malah dilempari batu sehingga Nabi ini terluka. Nah, pada saat itu malaikat Jibril ini sudah menawarkan kepada Nabi bahwasannya akan dibalikkan sebuah gunung untuk membalas perbuatan orang-orang Thaif. Tapi Nabi menjawab bahwasanya tidak usah, semoga orang-orang Thaif ini nantinya mendapatkan rahmat dan jalan dari Allah. Nah, kita lanjut ke yang kedua. Nah, syukur. Syukur ini juga identik ya, atau sudah dekat sekali dengan kita. Sudahkah kalian bersyukur hari ini? Nah, bersyukur atas apa? Bersyukur atas nikmat dari Allah. Kalian bisa bernafas, anggota badan kalian ini berfungsi dengan baik, terus juga kalian sehat, ini juga merupakan nikmat dari Allah. Makanya kalian itu setiap hari harus bersyukur. Nah, cara syukur yang paling sederhana yaitu dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Gimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, syukur itu juga bisa diartikan sebagai berterima kasih. Nah, berterima kasih
kalau sama manusia kita itu mengucapkan terima kasih, sedangkan kalau dengan Allah kita itu mengucapkan hamdalah seperti tadi. Nah, hal ini bisa kita biasakan ya mulai sejak dini atau sejak kita MTS, sejak kita kecil. Misal kalau kalian dikasih uang jajan dari bapak atau ibu, nah biasakan kalian itu mengucapkan alhamdulillah, terima kasih Pak, terima kasih Bu. Nah, itu juga merupakan bentuk syukur kalian. Terus bentuk syukur secara luas itu dibagi menjadi 3. Yang pertama syukur dengan hati, yang kedua syukur dengan lisan, dan yang terakhir syukur dengan anggota badan. Syukur dengan hati ini kalian cukup meyakini bahwasanya semua nikmat itu berasal dari Allah. Yang kedua syukur dengan lisan, ya seperti tadi kalian mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kalian mengucapkan terima kasih. Nah, itu bentuk syukur dengan lisan. Yang ketiga syukur dengan anggota badan. Nah, kalian ini bisa melakukannya dengan cara menjaga anggota badan kalian ini dengan baik, merawatnya dengan baik. Nah, contoh perilaku bersyukur yang pertama itu ada selalu mengucapkan hamdalah, menggunakan apa yang diberikan sesuai kehendaknya, menjaga dan merawat pemberian tersebut, dan menyisihkan sebagian harta untuk bersedekah dan infak. Yang ketiga ada qanaah. Nah, qanaah ini merasa cukup dengan apa yang kita miliki sekarang, dan qanaah ini juga menjauhkan diri dari sifat kurang dan ketidakpuasan. Kalian nanti bisa lihat Quran surat An-Nisa ayat 32. Nah, nanti adik-adik bisa baca sendiri ya, di LKS itu sudah ada dan sudah komplit. Nah, untungnya kalau dampak positifnya kalau kita memiliki sifat qanaah itu yang pertama terhindar dari sifat tamak dan kufur nikmat. Nah, qanaah ini juga merupakan bentuk atau adas setelah kita itu bersyukur dan bertawakal. Nah, tamak itu bisa diartikan serakah, jadi tidak pernah merasa cukup, kurang terus adanya orang mau cari uang terus nggak pernah cukup. Nah, yang sedangkan kufur nikmat itu tidak mensyukuri nikmat Allah. Jadi la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku maka akan kutambah nikmatku, dan barang siapa yang kufur maka niscaya azabku sangat pedih. Nah, kalau Al-Quran itu sudah jelas, kalau kalian bersyukur nikmatnya akan ditambah. Terus juga yang kedua, untungnya memiliki sifat qanaah itu akan merasakan ketentraman hidup, karena akan merasa menjadi orang yang paling cukup, orang yang paling kaya atau orang yang paling kaya di dunia itu siapa sih? Nah, orang yang paling kaya itu orang yang selalu merasa cukup, karena kalau kekayaan itu diukur dari materi itu tidak akan ada. 3 itu mendapatkan nikmat dari Allah. Sikap qanaah ini juga memperlancar rezeki kita atau menambah rasa syukur kita kepada Allah. Nah, saya rasa sekian penjelasan singkat dari saya. Nanti untuk materi lebih lanjut mengenai hikmah, cara berperilaku, cara membiasakan diri, nanti adik-adik bisa baca sendiri di LKS, itu sudah komplit. Baik, karena ini cuma sebagian yang ada di daring ya, saya harap semuanya menonton dan mengerjakan tugas yang akan saya berikan nanti, dan selalu mengupdate informasi yang ada di grup kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.